Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, tak hanya gugatan cerai, Olla Ramlan juga ajukan hak asuh anak. Menyusul kabar mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Olla Ramlan, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Haji Taslimah memberikan sejumlah keterangan. Beliau menyampaikan bahwa Olla Ramlan mendaftarkan gugatan cerai pada Rabu 23 Maret 2022 lalu. Selain itu, Haji Taslimah juga menyampaikan hal-hal terkait gugatan yang diajukan oleh Olla Ramlan. Olla disebutkan mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak. Sedangkan untuk alasan dari dilayangkannya gugatan tersebut, Haji Taslimah belum bisa menyampaikan karena masih dalam proses. Haji Taslimah juga menuturkan bahwa dalam sidang gugatan perceraian, kedua belah pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan. Selain itu, sidang yang akan digelar pada 4 April 2022 mendatang merupakan sidang perdana sehingga akan ada agenda perdamaian serta mediasi sehingga kedua belah pihak diharapkan untuk bisa hadir. Berikut wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada tanggal 23 Maret tahun 2022 yaitu telah mendaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Olla Ramlan Tisa binti Muhammad Ramlan dengan nomor perkara 1316 PDTG 2022 PAJS melawan Muhammad Aufar Sadat bin Daniel Hutapea. Penggugat dalam hal ini yaitu Olla Ramlan Tisa binti Muhammad Ramlan mengajukan gugatan secara ikut melalui kuasa hukumnya yaitu Juan Felix Tampu Bolon SAMH. Gugatannya hanya gugatan cerai saja, Bu? Penggugat mengajukan gugatan perceraian disertai dengan gugatan pengasuhan dan pemeliharaan 2 orang anak terhadap suaminya yang bernama Muhammad Aufar Sadat bin Daniel Hutapea tersebut. Penyebabnya apa, Bu ya? Mengenai penyebab ini kan masih dalam proses sehingga kami tidak dapat memberikan informasi apa yang menjadi landasan atau dasar penggugat mengajukan gugatan ini. Untuk agenda selanjutnya apa, Bu? Untuk agenda persidangan pertama atau perdana yaitu tanggal 4 April tahun 2022 tepatnya pada hari Rabu yang akan datang. Berita selanjutnya adalah kabar duka datang dari Nenek Mika Tambayong tutup usia. Kabar duka tengah menyelimuti keluarga penyanyi kawakan Harvey Malaiholo dan artis Mika Tambayong. Ibunda Harvey Malaiholo, Maudy Malaiholo I, meninggal dunia di usia 78 tahun pada Jumat 25 Maret 2022. Sebelum meninggal dunia, Nenek Mika Tambayong tidak memiliki riwayat penyakit berat. Bahkan Harvey Malaiholo menyebut ibunya selalu dalam kondisi sehat setiap kali melaksanakan vaksinasi. Namun keluarga harus menelan pil pahit saat Maudy Malaiholo Titale mengalami serangan jantung. Saat melakukan perawatan di ICU usai pemasangan ring jantung, kondisi Maudy pun mendadak turun drastis. Padahal sebelumnya kondisi Maudy dinyatakan stabil sampai masih bisa berfoto bersama dengan anak dan cucunya. Di situasi tersebut akhirnya pihak keluarga berkumpul dan memutuskan untuk pasrah pada takdir yang telah ditetapkan. Berikut wawancara dengan pihak keluarga. Pagi beliau kena serangan jantung, lumayan masif gitu ya. Lalu tapi sempat stabil, lalu ditindak secepatnya karena ada penyumbatan di sisi kanan jantungnya dua dan akhirnya dipasang ring 2 dan sudah sukses pemasangan ringnya gitu ya. Lalu beliau untuk pengecekan lebih panjang lagi atau lebih lagi dibawa ke ICU untuk 1-2 malam, prediksi dokter seperti itu. Dan sampai dengan makan siang
beliau makan dalam keadaan sadar dan tidak terasa sakit apa-apa. Cuman ya memang karena banyak sekali infus di kiri kanannya, jadi beliau aduh ini kenapa sih begini. Beliau ada slightly demensia. Ya. Jadi suka kenapa mama ada di sini nih kayak gitu ya. Tapi kita terangkan, "Ma, makan ya, supaya makan harus banyak ya, Ma, supaya sehat cepat bisa pulang." Beliau makan. Malah masih sempat foto, kita ingin, karena kita nggak boleh di dalam lama-lama kan di ICU kan. Jadi kita cuma sebentar, cucunya ada yang memberikan makan, terus saya boleh sebentar nggak foto buat keluarga di luar yang menunggu mau lihat kondisinya seperti apa. Beliau masih dada-dada gitu di foto yang diambil. Berita selanjutnya datang dari Amar Zoni dan Iris Bella, ungkap kebahagiaan akan miliki anak perempuan. Amar Zoni baru mengetahui jenis kelamin calon anak keduanya hari Kamis lalu. Dalam gender reveal ini, terungkap bahwa bayi yang ada dalam kandungan Iris Bella berjenis kelamin perempuan. Namun sebelumnya Iris sudah mengetahui jenis kelamin calon buah hatinya itu. Ia pun sengaja merahasiakan hal ini dari Amar dan keluarganya. Iris mengetahui jenis kelamin calon anak keduanya itu bukan dari USG, melainkan dari hasil tes kromosom. Saat mengetahui jenis kelamin calon anaknya, Iris pun langsung merahasiakannya dari sang suami Amar Zoni. Iris sengaja menyembunyikan jenis kelamin bayi yang dikandungnya dari sang suami untuk membuat kejutan pada saat gender reveal. Menurutnya momen itu juga sekaligus digelarnya tasyakuran usia kehamilan yang menginjak 4 bulan. Sementara itu Amar Zoni mengaku sangat senang akan mendapat anak perempuan. Dia juga sempat memprediksi bahwa calon anak keduanya itu adalah seorang perempuan. Seperti diketahui, Iris Bella dan Amar Zoni menikah pada April 2019 lalu. Saat ini Iris Bella dan Amar Zoni telah dikaruniai seorang putra bernama Airumi Akbar. Berikut wawancara dengan Amar Zoni dan Iris Bella. Sudah ada persiapan mungkin untuk puasa juga? Berita selanjutnya datang dari Alvar Hutapea laporkan Citra Andi atas kasus pencemaran nama baik. Ola Ramlan telah mengajukan gugatan cerai kepada Alvar Hutapea di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 23 Maret 2022 lalu. Alasan perceraian Ola Ramlan dengan Alvar Hutapea lantaran hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis setelah 10 tahun menikah. Belakangan Alvar Hutapea disangkut pautkan dengan tindak pelecehan dan penganiayaan terhadap selebgram Citra Andi. Namun Alvar telah mengklarifikasi bahwa tudingan itu tidak benar. Malah tuduhan tersebut dibawa Alvar ke ranah hukum dengan laporan dugaan pencemaran nama baik. Karena hal ini banyak yang mengira kasus Alvar dengan Citra menjadi salah satu alasan Ola Ramlan menggugat cerai suaminya. Saat dikonfirmasi kepada Fendi Jonathan selaku kuasa hukum Alvar, ia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan gamblang. Lebih lanjut, ia menyampaikan hubungan kliennya dengan Citra Andi hanya sekedar kenal dan teman biasa. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum Alvar. Klien kami, maka malam ini kami selaku kuasa dari beliau, kami membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE, juga pemfitnahan. Di situ juga kita pasalnya 310, 311 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Di situ klien kami diduga
dicemarkan nama baiknya dan membuat keadaan jadi juga tidak baik gitu untuk klien kami. Mungkin ada pertanyaan atau Bang, untuk laporannya sendiri bisa nunjukin LP-nya, Bang? LP-nya tadi udah dibawa sama klien kami juga. Ini untuk melaporkan siapa, Bang? Telepon saya, Bang. Inisialnya CA. Inisialnya CA. Wanita. Jadi di dalam Instagramnya memuat kata-kata yang merugikan klien kami lah. Intinya seperti itu. Kapan tuh Bang kejadiannya, Bang? Kejadiannya Kurang lebih di tanggal 15. Oh, kalau nggak salah 15 Maret. 15. Sebenarnya itu kejadiannya Berita selanjutnya, laporan kepada Ayu Ting Ting akhirnya dicabut oleh KD. Pihak Kartika Damayanti alias KD memberikan alasannya mencabut laporan terhadap Ayu Ting Ting. Menurut kuasa hukum pihak KD, Pitra Romadoni, pencabutan laporan terhadap Ayu Ting Ting lantaran pihaknya mengapresiasi sikap Ayu Ting Ting dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal tersebut pun sudah dibicarakan oleh kuasa hukum Ayu Ting Ting dan pihak Kongres Pemuda Indonesia di Jawa Timur. Selain itu, dihentikannya permasalahan ini juga mengingat akan memasuki bulan Ramadan. Oleh sebab itu, pihak Ayu Ting Ting dan KD pun memutuskan untuk menyudahi permasalahan di antara mereka. Pihak KD pun akhirnya mencabut segala laporan hukum yang mereka buat terhadap keluarga Ayu Ting Ting. Pitra Romadoni selaku perwakilan dari pihak KD menyatakan bahwa permasalahan dengan Ayu Ting Ting telah selesai. Seperti diberitakan sebelumnya, Ayu Ting Ting resmi mencabut laporan terhadap KD di Polda Metro Jaya pada Kamis 24 Maret 2022 lalu. Ayu Ting Ting diketahui bersama sang kuasa hukum Sandi Arifin mendatangi Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, kasus Ayu Ting Ting versus KD berawal dari komentar sang TKW di Instagram. Saat itu KD alias Kartika Damayanti dinilai melakukan penghinaan terhadap Ayu Ting Ting. Kedua orang tua Ayu Ting Ting, Umi Kalsum dan Ayah Rozak pun mendatangi kediaman Kartika Damayanti di Bojonegoro. Namun saat itu di kediaman KD hanya ada orang tua serta anaknya. Permasalahan tersebut semakin meruncing lantaran kedua orang tua Ayu Ting Ting dinilai membuat takut anak KD yang saat itu disebut mendengar pembicaraan mereka. Permasalahan tersebut pun membuat pihak Ayu Ting Ting dan KD saling membuat laporan. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum KD. Kita sangat mengapresiasi tindakan dan sikap daripada saudari Ayu Ting Ting terkait dengan menyikapi masalah ini dalam hal dibicarakan secara kekeluargaan dan perdamaian. Nah, terus karena memang penasihat hukum yang bersangkutan mempunyai hubungan baik, komunikasi dengan Ketua Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur, yaitu Bung Edi Prasetyo, saya selaku Presiden Kongres Pemuda Indonesia hanya mendengarkan keputusan daripada pengurus-pengurus Kongres Pemuda Indonesia. Dan pengurus Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur yang diketuai oleh Bung Edi Prasetyo memberikan keputusan agar permasalahan ini diselesaikan secepatnya dan dihentikan saja. Mengingat juga ini sudah mau bulan puasa Ramadan, kita juga tidak mau di bulan suci yang mulia yang akan datang masih ada ganjalan hati kita ataupun dendam kita kepada seseorang. Tentunya kita harus mengakhiri pertempuran ini gitu. Tiada pertempuran untuk mencapai kemenangan, akan tetapi pertempuran itu untuk mencapai perdamaian. Jadi hari ini jelas. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.